budaya Namo Buddhaya. Selamat pagi untuk anak-anak Miss Devi kelas 5. Ya. Baiklah, untuk kali ini ya atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi hitung pecahan tentang penjumlahan. Ya. Nanti akan ditampilkan dalam slide ini atau dalam video cara-cara penyelesaian dari operasi hitung tentang penjumlahan. Dari langkah-langkahnya, contohnya akan ada diberikan dalam pembahasan video ini. Langsung kita mulai. Untuk yang pertama, adalah tentang penjumlahan pecahan biasa. Pertama adalah contohnya 1/3 tambah 1/4. 1/6 tambah 1/9. Ini akan ada di slide berikutnya untuk pembahasan contoh soal mengenai penjumlahan pecahan biasa. Baiklah anak-anak, Miss Devi akan memberikan penjelasan untuk contoh soal penjumlahan pecahan biasa. Kita mulai saja ya. Contoh yang pertama, soalnya adalah 1/3 ditambah 1/4. Ini ya. Nah, kita mau menyamakan, ya kan? Penjumlahan yang ada di sini kita mau samakan. Kita lihat di bawah, ya, atau penyebutnya ya. Kita lihat 3 dan 4 sudah sama? Belum ya? Karena belum sama, maka kita cari KPK dari 3 dan 4. Oke, ada yang tahu KPK dari 3 dan 4? Iya, betul ya. KPK-nya adalah 12. Nih, 12. Nah, jika sudah dapat seperti ini, ya, selanjutnya kita hitung yang penjumlahan ini. Kita coba hitung ya. Berarti ini dikali berapa 3-nya? Biar supaya 12. Iya, dikali 4. Bikin aja di sini 4 kali 4 kecil. Kalau penyebutnya dikali 4, berarti atas juga dikali 4, ya kan? Nih, kecil aja bisa bikinnya. Ini juga sama berarti. 4 kali berapa? 12. Berarti dikali 3 ya. Kali 3. Ini juga sama. Ini juga dikali 3, ya kan? Nah, kita hitung sekarang. 1 dikali 4, 4. 3 kali 4 sudah 12 kan? Lihat. Selanjutnya 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Sudah 12 ya. Jadi kita tinggal hitung. Ini sudah sama penyebutnya. Sudah ya. Kalau sudah sama berarti sudah boleh kita hitung. Berarti 4/12 tambah 3/12 hasilnya adalah 7/12. Bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya. Sudah paling kecil ya. Atau sudah paling sederhana. Berarti hasil dari 1/3 tambah 1/4 adalah 7/12. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Ini dia. Ya, contoh nomor 2 adalah soal berapa? 1/6 ditambah 1/9. Ya. Nah, kita sekarang mau cari KPK dari 6 dan 9. Ada yang sudah tahu? Iya, betul. 6 dan 9 KPK-nya adalah 18. Ya kan? 18 kita bikin di sini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini 1/6 ini. 6 kali berapa yang hasilnya 18? 3 ya. Berarti kalau penyebutnya di sini dikali 3, pembilang juga dikali 3. Berarti 1 kali 3, 3. 6 dikali 3, 18 ya. Ini sudah ya. Oke, selanjutnya
1/9 ya. 1/9. 9 kali berapa yang hasilnya 18? Oke, 9 dikali 2, 18. 1 dikali 2. Nah, selanjutnya kita hitung karena semua sudah sama ya. Berarti di sini kita hitung 3/18 tambah 2/18 hasilnya adalah 5/18. Ya, benar 5/18. Sekarang kita lihat hasilnya ini. Masih bisa disederhanakan? Tidak ya. Oke, sudah paling sederhana ini ya. Ya, cukup sampai di sini aja berarti. 1/6 tambah 1/9 hasilnya adalah 5/18. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, yaitu sama 2/3 ditambah 1/2 nanti akan ada di slide berikutnya. Kedua, 2/3/4 tambah 2/3. Ini juga nanti akan ada di slide selanjutnya. Jadi, silakan anak-anak untuk menyaksikan dan memperhatikan penjelasan yang Miss Devi berikan. Pembahasan soal penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. 2/3 ditambah 1/2. Kita lihat langkah penjelasannya seperti berikut. 2/3 ditambah 1/2. 1/2 ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka dapatlah dia 3/2. Setelah ini dapat, maka penyebut yang ada di bawah 3 dan 2 ini kita harus cari KPK-nya biar dapat diselesaikan. Oke, karena sudah dapat KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka kita buat di sini 6. Ya. Selanjutnya ini ya, berarti kan di sini kita ketahui ya. Berarti ini tadi 3 dikali 2 ya. Dapat 6. Berarti di sini juga dikali 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Ya. Di sini juga 2 dikali berapa? Dapat 6 dikali 3. Oke. Lalu di sini juga dikali 3 pembilang di atasnya. Nah, jika semua sudah sama, barulah kita hitung ya. 2 dikali 2 dapatlah hasilnya 4. 3 dikali 2 6 ya sudah ya. Berikutnya 3 dikali 3 9. 2 dikali 3 6, sudah dapat 6 ya. Kalau sudah seperti ini maka barulah kita bisa hitung hasilnya. 4/6 ditambah 9/6, 13/6. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Kita cari untuk bisa sederhananya. 13/6 bisa dijadikan bentuk sederhana? Tidak ya. Kalau tidak berarti kita buat dia jadi bentuk pecahan campuran saja. Berarti kita lihat penyebutnya tetap 6 dikali berapa yang mendekati 13 atau hasilnya 13. Oh, yang ada yang mendekati ya. Mendekati berarti dikali 2. Berarti 6 dikali 2 12 tambah berapa biar dapat 13 1. Berarti untuk pecahan campuran dari 13/6 dapatlah 21/6. Ini untuk yang contoh pertama. Selanjutnya kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Soalnya adalah 2/3/4 ditambah 2/3. Ya. Kita lihat di situ. Berarti ada campuran ya di sini ya. 2/3/4 kita jadikan pecahan biasa. Kita jadikan pecahan biasa dapatlah dia 11/4.
ditambah 2/3 sama dengan, kita lihat penyebutnya yang di bawah, penyebut di bawah 4 dan 3, KPK-nya dari 4 dan 3 dapatlah dia 12. Oke. Nah, ini selanjutnya ya, 4 dikali 3, ya kan? Pembilangnya juga dikali 3. Ini juga penyebutnya dikali 4, ini dikali 4. Ya, ini Miss Devi buat tanda biru ini adalah untuk membantu kalian menghitung biar gampang. Ya, kalau sudah bisa tidak perlu lagi, langsung saja dikalikan. Nah, jika sudah dapat, langsung kita kalikan. 11 kali 3, 33. 4 kali 3-nya sudah 12, ya kan? Selanjutnya 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Ya, karena sama-sama penyebutnya sudah dapat ini, ya sama-sama 12, berarti sudah boleh kita hitung. 33/12 ditambah 8/12. Dapatlah hasilnya 41/12. Nah, kita lihat kembali. 41/12 ini bisa kita sederhanakan. Oh, ternyata tidak bisa ya. Karena ada yang tidak bisa dibagi salah satunya. Baiklah, kalau tidak bisa, kita jadikan saja dia pecahan campuran. Penyebutnya tetap 12. Ya, 12. Nah, sekarang 12 kali berapa yang mendekati 41? Oke, benar. Kali 3. 12 kali 3, 36 ya. Tambah berapa biar dapat 41? Oh, benar. Tambah 5. Berarti pecahan campurannya dapat 35/12 untuk 41/12. Hasil dari 23/4 tambah 2/3 dapatlah hasilnya 35/12. Ini adalah materi berikutnya, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya. Pertama, 2/3 tambah 4/5. Hanya di slide contoh yang kedua, 3/4/6 tambah 1/2. Bahasan juga di slide berikutnya. Pembahasan mengenai penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Soal yang pertama, 2/3/4 tambah 4/2/5. Ini masih dalam bentuk campuran, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa agar memudahkan kita untuk menghitung. 2/3/4 diubah ke bentuk pecahan biasa, hasilnya 11/4 ditambah 4/2/5. Pecahan biasanya 22/5. Nah, setelah ini dapat, kita cari KPK 4 dan 5. KPK 4 dan 5 dapatlah 20. Ya. Masing-masing 20. Oke. Berarti kenapa bisa dapat 20? Karena di sini 4 dikali 5. Ya. Di pembilang juga mesti dikali 5. Ini juga dikali 4 biar dapat 20. Penyebutnya ini juga kali 4. Ya. Karena di bawah sudah sama, kita tinggal hitung yang di atas. 11 kali 5, hasilnya dapatlah 55. 22 dikali 4, hasilnya dapatlah 85.
sama dengan 55/20 tambah 88/20, dapatlah hasilnya 143/20. Lalu kita cari, bisa kita jadikan sederhana? Tidak bisa ya, karena hanya bisanya salah satu saja yang dibagi. Kalau tidak bisa, kita jadikan saja kembali ke campuran. Penyebutnya tetap, ini 20. 20 dikali berapa yang hasilnya 143 atau yang mendekati 143. Oh, ternyata ada yang mendekati ya. Dikali 7. Tambah berapa biar dapat 143-nya? Tambah 3. Jadi hasil dari 23/4 tambah 42/5 adalah 73/20. Pembahasan contoh nomor 2, 3/4/6 tambah 1/1/2. Kita jadikan pecahan biasa. 3/4/6 jadinya 2/6 ditambah 1/1/2, 3/2. Kita cari KPK dari 6 dan 2. Dapatlah hasilnya 6. Kemudian kita lihat ya, dari mana bisa dapat KP ini. Berarti ini dikali 1 ya tetap ya, 22/6 tetap ya, 22/6 tetap kita masukkan. Nah, di sini berarti dikali 3. Ini juga dikali 3. Berarti 3 dikali 3 9, 2 dikali 3 6. 22/6 tambah 9/6 hasilnya 31/6. Kita lihat bisa disederhanakan? Ya, ternyata tidak bisa. Ya kan? Jadi di sini kita masukkan 6, ya kan? 6 dikali berapa yang mendekati 31? Ya, 5 ya. Dikali 5 tambah 1. Jadi hasil dari 3/4/6 tambah 1/1/2 adalah 5/1/6. Selanjutnya, penjumlahan 3 pecahan. Ini ada 2 contoh yang Miss Devi berikan. Contoh yang pertama, untuk penjumlahan 3 pecahan biasa. Yang kedua, penjumlahan 3 pecahan campuran. Jadi nanti kalian lihat cara mengerjakan dari setiap masing penjumlahan 3 pecahan. Karena ada yang berbeda untuk pecahan biasa dengan penjumlahan campuran. Jadi, harap nanti kalian dengarkan. Silakan bagi kalian untuk dicatat ya di buku latihan kalian masing-masing untuk materi yang Miss Devi berikan pada kali ini. Pembahasan mengenai penjumlahan 3 pecahan. Contoh pertama, 2/4 tambah 1/2 tambah 1/3. Berarti kita harus lihat KPK dari 4, 2, dan 3. Kita harus tahu berapa KPK dari 4, 2, dan 3. Kita lihat KPK-nya 12. Jadi masing-masing kita buat 12. Nah, selanjutnya kita buat lagi ya, 2/3. Maksud Miss Devi 2/4. 2/4 berarti kita lihat penyebutnya dikali berapa biar dapat 12 kali 3 ya. Ini kali 3. Berarti di sini juga dikali 3. Ini juga 1/2
Biar dapat 12 penyebutnya berarti 2-nya dikali 6. Ini dikali 6. 1/3 penyebutnya supaya dapat 12, 3 dikali 4. Ini juga dikali 4. Nah, karena penyebut di bawah sudah sama 12, kita tinggal lihat yang di atas. Pembilang 2 dikali 3, 6. 1 dikali 6, 6. 1 dikali 4, 4. Kita jumlahkan. Ya, 6/12 tambah 6/12 tambah 4/12. Hasilnya dapatlah 16/12. Ini bisa kita sederhanakan? Bisa ya. Kalau kita bisa sederhanakan, berarti sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. 2. Kita lihat hasilnya 16 bagi 2, 8. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Masih bisa lagi dibagi? Saya sama-sama dibagi 2 lagi. Ya, kita lihat hasilnya berapa? 8 dibagi 2, 4 per 6 dibagi 2, 3. Jadi, dapatnya 4/3. Ini masih bisa kita sederhanakan? Masih ya. Kita jadikan dia pecahan campuran. Karena dia kita sederhanakan sudah tidak ada yang bisa dibagi lagi salah satunya. Jadi, 3 dikali 1 tambah 1. Hasil dari 2/4 tambah 1/2 tambah 1/3 adalah 1/3. Kita lanjut pembahasan soal nomor 2. 1/2 tambah 2/3 tambah 3/4. Kita ubah kembali ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/2 bentuk pecahan biasanya adalah 3/2 ditambah 2/3 adalah 8/3 tambah 3/4 pecahan biasanya 15/4. Kita lihat untuk penyebutnya KPK dari masing-masing 2, 3, 4. Ketemu ya, KPK-nya 12. 12. Kita pindahkan dulu sebentar di sini tadi. Oke. Selanjutnya ini kita kali berapa di sini? 2 dikali 6 ya. Atasnya juga sama, dikali 6. Ini dikali berapa? Kali 4 ya. Ini dikali 4. Ini dikali 3. Ini dikali 3 juga 15-nya. Sudah dapat, berarti tinggal kita kalikan saja pembilangnya. Karena penyebutnya sudah kita ketahui. 3 dikali 6, 18. 8 dikali 4, 32. 15 kali 3, 45. Kita hitung 18/12 tambah 32/12 tambah 45/12, hasilnya adalah 95/12. Kita lihat bisa disederhanakan.
Ternyata hanya salah satu saja yang bisa ya. Kalau begitu kita jadikan saja dia campuran. 12 kali berapa yang hasilnya 95 atau yang mendekati 95? Oke, mendekati 7 ya. 7 kita tambahkan 11. Berarti 7 11 per 12. Hasil dari 1 per 2 tambah 2 per 3 tambah 3 per 4 adalah 7 11 per 12. Terima kasih ya. Jumpa lagi nanti kita di video berikutnya. Bye-bye.